Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang profesionalisme guru serta problematika yang dihadapi. Di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitasekta Pendidikan. Materi pertama yaitu tentang profesionalisme. Dalam kajian mengenai profesionalisme, terdapat berbagai pengertian tentang profesi. Salah satunya dikemukakan oleh Dr. Sikun Pribadi yang dikutip oleh Profesor Dr. Umar Hamalik dalam bukunya tentang pendidikan guru berbasis kompetensi. Ia menjelaskan bahwa profesi pada dasarnya merupakan suatu pernyataan atau komitmen terbuka dari seorang untuk mengabdikan diri pada suatu jabatan atau pekerjaan. Bukan sekedar pekerjaan biasa, melainkan karena adanya panggilan jiwa terhadap bidang tersebut. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa profesi mengandung unsur komitmen, pengabdian, dan tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan. Dengan demikian, profesionalisme dapat diartikan sebagai seperangkat sifat, kemampuan, keterampilan, dan cara kerja yang mencerminkan kualitas seseorang dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Yang selanjutnya yaitu guru. Terdapat banyak definisi mengenai guru. Salah satunya dijelaskan dalam buku Ilmu Pendidikan Islam yang menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang secara khusus dipersiapkan untuk mendidik peserta didik yang telah dipercayakan oleh orang tua kepada sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa guru memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya serta siap menerima segala konsekuensi dan amanah tersebut. Pengertian serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah kemampuan seorang guru yang menjalankan tugas utama sebagai pendidik dan pengajar, yang mencakup keterampilan kerencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Oleh karena itu, intinya adalah bahwa guru profesional adalah sosok yang mampu menjalankan seluruh tugas dan kewajiban secara utuh dan menyeluruh, yang artinya guru tersebut harus memiliki kompetensi yang mampu menilai dari tahap merencanakan pembelajaran, melaksanakannya di kelas dengan baik, hingga mampu melakukan evaluasi untuk melihat hasil belajar. Dan singkatnya, profesionalisme guru adalah perpaduan antara keahlian teknis dan sikap pengabdian yang penuh tanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu upaya mewujudkan guru profesional. Mewujudkan guru yang profesional itu bukan hal yang mudah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis untuk mencapainya. Di antaranya yang pertama, perbaikan sistem pendidikan dan pembinaan guru.
Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan seseorang. Karena itu, untuk menghasilkan guru profesional, sistem pendidikan guru perlu diperbaiki dan dikembangkan. Menurut Tiller, upaya tersebut mencakup pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, serta sistem lisensi dan ikatan kerja bagi guru. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan guru. Salah satu untuk meningkatkan profesionalisme guru yaitu dengan memperbaiki kesejahteraan, khususnya melalui peningkatan gaji. Saat ini, tingkat pendapatan guru di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja mereka. Kondisi ini sering membuat guru mencari pekerjaan tambahan yang pada akhirnya mengurangi fokus mereka dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yang keempat, penguatan peran organisasi profesi. Di mana organisasi profesi guru itu perlu diperkuat agar memiliki kewibawaan dan peran yang lebih besar. Salah satunya bentuk penguatan tersebut adalah dengan memberikan kewenangan kepada organisasi profesi untuk mengatur lisensi atau izin praktik bagi guru sehingga standar profesionalisme dapat lebih terjaga. Strategi yang terakhir yaitu pelaksanaan pendidikan guru berbasis kompetensi atau PGBK, di mana dalam upaya peningkatan profesionalisme guru, pemerintah menerapkan pendidikan guru berbasis kompetensi. Program ini merupakan adaptasi dari konsep di Amerika Serikat yang dikenal sebagai kompetensi based teacher education. Dalam GBK, kompetensi tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang terlihat dan dapat diamati, tetapi juga mencakup potensi yang melatar belakangi munculnya tindakan tersebut. Selanjutnya berkembang konsep performance based teacher education yang menekankan bahwa kinerja guru harus dapat ditentukan secara nyata dan terukur menjadi perilaku yang dapat diamati. Jadi pada intinya dari materi ini mengajak kita untuk memahami bahwa mewujudkan guru profesional itu memerlukan usaha bersama dan menyeluruh, mulai dari perbaikan sistem, jaminan kesejahteraan, dukungan organisasi, hingga penerapan kurikulum yang berbasis pada kompetensi guru. Materi yang ketiga yaitu tentang problematika yang dihadapi guru. Problematika yang dihadapi guru ini mengelompokkan permasalahan tersebut menjadi dua aspek utama yang sangat penting, yaitu masalah yang bersumber dalam diri guru itu sendiri, atau disebut dengan problematika internal. Dan ada juga masalah yang datang dari luar guru, yang disebut itu eksternal. Yang pertama kita bahas mengenai problematika internal, di mana masalah ini sangat berkaitan erat dengan kualitas diri, kompetensi, dan mentalitas seorang guru. Di sini dijelaskan bahwa menjadi guru profesional menuntut penguasaan yang utuh dalam 3 hal yang penting, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan.
salah satu tantangan terbesar adalah dalam hal penguasaan materi pembelajaran. Kita memahami bersama bahwa materi ajar adalah fondasi utama keberhasilan belajar. Eh, Oleh karena itu, guru tidak bisa hanya mengajar apa adanya, tetapi eh, juga harus mampu mempersiapkan bahan ajar yang sistematis, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik. Selain itu, guru juga dituntut untuk kreatif dan mampu menyesuaikan materi tersebut dengan karakteristik serta kebutuhan siswa, agar proses pembelajaran tidak hanya berjalan, tetapi juga menjadi makna yang mudah dipahami. Nah, selain kemampuan intelektual, tantangan internal yang tak kalah besar adalah menyangkut sikap batin dan kecintaan terhadap profesi. Masalah yang sering muncul ketika masih ada pandangan bahwa mengajar itu hanya sebagai pekerjaan sampingan. Padahal guru memikul amanah yang sangat besar dan menjadi teladan bagi siswa. Nah, oleh karena itu, seorang guru harus memiliki dedikasi yang tinggi, panggilan jiwa, dan rasa cinta yang mendalam terhadap dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu, seorang guru harus memiliki dedikasi yang tinggi, panggilan jiwa, dan rasa cinta yang mendalam sehingga terhadap dunia pendidikan. Karena hanya dengan begitu mereka bisa mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal dengan bertanggung jawab. Tantangan yang dihadapi guru tidak hanya datang dari dalam diri guru sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar mereka, atau juga disebut dengan problematika yang mengenai kualitas kinerja guru. Mengajar seorang guru sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan mendukung yang ada di sekitar. Jika lingkungan tidak mendukung, maka akan sangat sulit bagi guru untuk bekerja secara maksimal. Nah, apa saja yang termasuk dengan tantangan eksternal? Nah, tantangan eksternal adalah kondisi fisik. Nah, yang pertama adalah kondisi fisik di sekolah. Mulai dari keadaan kelas itu sendiri, seperti jumlah siswa yang mungkin terlalu padat sehingga sulit dikendalikan, suasana belajar yang kurang kondusif, hingga ketersediaan alat peraga dan buku sumber yang mungkin belum lengkap. Nah, selain itu, kondisi sekolah secara umum juga sangat berpengaruh, seperti bagaimana sistem kedisiplinannya, kebersihan lingkungannya, serta kelengkapan fasilitas penunjang peserta perpustakaan yang nyaman dan tertata dengan baik. Yang kedua, dan ini tidak kalah penting, yaitu adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan kerja yang sangat menentukan semangat dan motivasi guru. Materi ini dijelaskan bahwa guru bisa bekerja dengan optimal jika mereka merasa dihargai dan didukung. Hal-hal ini yang meliputi yaitu seperti jaminan kesejahteraan atau gaji yang layak untuk memenuhi kehidupan mereka, suasana kerja yang harmonis dan penuh kekeluargaan antara rekan sejawat, adanya kepemimpinan dan kepala sekolah yang jujur, adil, tegas, serta adanya apresiasi atau penghargaan terhadap setiap prestasi yang mereka raih. Bahkan ketersediaan fasilitas untuk kesejahteraan